Salam selamat pagi Bapak Ibu saya yang terkasih, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita kembali mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini di minggu pertama bulan Agustus yang disertai dengan fellowship dan persepuluhan datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Aba, ya Bapa. Di mana pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Bahwa dari itu Tuhan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau bebas bekerja Tuhan. Engkau berkarya seluas-luasnya atas kami semua. Demikian juga saat ini kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Baik untuk tim musik, tim pemuji, tim penyembah, aser kolektan, multimedia, soundman, kameramen. Terlebih-lebih Tuhan Engkau memberkati buat hamba-Mu Pak Oong yang akan menyampaikan sebagian besar dari sabda-Mu Tuhan. Biar kuasa urapan-Mu memenuhi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya bersumber daripada-Mu ya Yesus. Engkau juga memberkati setiap alat dan perlengkapan yang kami gunakan. Engkau campur tangan sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan satu pujian, tiba saatnya kami berkumpul di tempat ini. Bersatu dengan segenap suku dan bangsa, kita menyembah dan memuji Tuhan. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biarlah kita ada di tempat ini, kita berdiri di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan.
kita bersatu hati. Di mana kita berada, di situ Tuhan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Haleluya, Yesus. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Dia adalah Raja dari segala raja. Kita serukan nama Dia, nama siapa? Nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia adalah Raja di atas segala nama. Karena kita percaya Dia adalah Raja di atas dunia. Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia
sekolah minggu untuk ke depan akan didoakan bersama-sama. Ya, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama ulurkan tangan kita buat anak-anak ini supaya Tuhan memberkati mereka ya. Mari Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap anak-anak kecil ini ke dalam tangan-Mu. Sejak dari masa kecil ini mereka adalah milik Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menjamah anak-anak ini Tuhan. Engkau yang memiliki mereka, mengurapi mereka supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dari sejak kecil. Berkat Allah turun di atas mereka, iman, kekuatan akan menolong mereka. Sehingga kalau sebentar mereka akan bagi kelas, mereka akan mendapatkan porsinya sesuai dengan kemampuan mereka. Mohon urapan Tuhan di atas guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka boleh mengimpartasikan iman kepada anak-anak ini Tuhan. Sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dari sejak kecil menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan, pegang mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan yang jahat, jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kepada mereka kemampuan, daya tangkap untuk dapat menyerap setiap apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Berikan kata-kata yang sederhana sehingga mereka boleh mengerti apa yang diajarkan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan anak-anak kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini kita percaya, kita punya pengharapan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita sembah. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita imani pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah satu-satunya hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami, dan ku hanya kan berharap padamu.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau satu-satunya dalam kami, Yesus Tuhan. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau adalah satu-satu pengharapan kami. Engkau adalah pemulih kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami juga Tuhan. Mari Tuhan, Kau bertata di tengah-tengah kami. Mengurapi kami satu demi satu Tuhan. Terutama buat hamba-Mu ini ya Bapa. Taruhkan kuasa-Mu di lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran daripada Engkau Tuhan. Bukan ego atau kemauan hamba-Mu Tuhan. Tetapi adalah firman yang kudus yang boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi Tuhan. Terus pakai Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu boleh nampak di tengah kami Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapa yang percaya
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, yang berkuasa. Dan siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang satu-satunya, the one and only. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang paling memenuhi pikiran Bapak Ibu sekalian pada saat kita bangun tidur? Mungkin bagi sebagian orang, pikiran kita dipenuhi dengan ada deadline yang hari ini yang kita mesti selesaikan. Pekerjaan yang belum beres, pergumulan tentang kesehatan, begitu juga dengan masalah keuangan, dengan anak-anak, pendidikan anak, keuangan anak. Banyak yang kita pergumulkan. Malah mungkin secara refleks kita juga bisa mengambil handphone kita langsung buka handphone kita. Kita lihat media kita lihat juga ini ada WhatsApp apa nih, ada berita apa. Sebelum turun dari ranjang kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, tanpa sadar, apa yang pertama kali memenuhi pikiran kita, itu adalah seringkali menunjukkan kemana arah hati kita. Kita hidup di zaman yang modern. Kita hidup dengan teknologi yang berkembang begitu cepat. Informasi yang datang terus dan terus. Dan dunia menawarkan begitu banyak pilihan dan begitu juga banyak impian. Tetapi di balik semua itu ada sebuah kenyataan rohani. Hari ini kita mungkin tidak menyembah patung-patung. Tetapi bukan berarti dunia ini bebas dari penyembahan berhala, Bapak Ibu sekalian. Karena berhala zaman modern itu tidak berupa altar batu. Tetapi banyak berhala modern itu berupa hati kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, uang bisa menjadi berhala kita. Pelayanan kita juga bisa menjadi berhala kita. Apabila pelayanan kita lebih penting daripada apa yang kita layani. Lebih penting daripada Tuhan yang kita layani. Kadang-kala karir kita bisa menjadi berhala kita. Kadang-kala kita popularitas kita juga bisa menjadi berhala buat kita semua. Apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita percayai, dan apa yang paling kita menentukan keputusan-keputusan kita, seringkali itulah yang sesungguhnya menjadi pusat hidup kita. Karena itu pertanyaan terbesarnya, bukan apakah saya menyembah sesuatu. Pertanyaannya harusnya, siapakah yang saya sembah? Sebab setiap manusia diciptakan untuk menyembah. Tidak ada seorang pun yang hidupnya tanpa satu pusat. Persoalannya hanyalah, apakah pusat itu adalah Tuhan? Atau sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan itu sendiri? Bapak Ibu sekalian, di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali kepada satu pengakuan yang keluar dari hati Daud. Mari kita akan membuka Mazmur 86 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan.
Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu itu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dan aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku. Dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini bukan doa. Ini bukan doa seorang raja yang sedang mengalami kesulitan. Ini adalah doa seorang raja yang mengenal Tuhan secara pribadi. Doa seorang penyembah yang mengenal siapa itu Tuhannya. Dan dari doa ini kita menemukan sebuah kebenaran yang menjadi inti renungan kita hari ini. Hanya Tuhan yang layak menjadi pusat hidup dan pusat penyembahan kita. Karena itulah tema kita hari ini adalah the one and only. Satu-satunya. Bukan salah satu yang penting. Bukan yang terutama di antara banyak pilihan. Tetapi satu-satunya pribadi yang layak menerima seluruh hati kita. Yang layak menerima seluruh hidup kita. Yang layak menerima semua penyembahan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bagaimana Daud sampai bisa berkata dengan satu pengakuan ini. Apa yang dia lihat tentang Allah? Mengapa ia bisa berkata dengan begitu yakin, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Kita akan baca kembali ayat ke-8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti pekerjaan-pekerjaan-Mu. Saudaraku, sebelum kita memahami kalimat ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa yang mengucapkannya. Mazmur 86 adalah doa dari Daud. Menariknya ketika Daud menuliskan doa Mazmur ini, ia tidak sedang berada di puncak ketenaran. Dia tidak sedang berada di puncak keberhasilan. Justru ia sedang berada di dalam tekanan. Dan di sepanjang Mazmur 86 ini, kalau kita baca, kita menemukan bahwa ia dikejar oleh musuh-musuhnya. Ia menghadapi cemoohan orang. Dia ditindas, ya. Dia hidup berada dalam bahaya. Namun di tengah semua tekanan ini, hal yang pertama yang keluar dari mulut Daud bukanlah keluhan, bukanlah kemarahan, bukan juga kepanikan. Melainkan adalah satu pengakuan iman. Dia berkata, tidak ada seperti Engkau. Saudaraku, disinilah kita melihat perbedaan antara orang yang hanya mengetahui tentang Tuhan dengan orang yang sungguh mengenal Tuhan. Orang yang hanya mengetahui tentang Tuhan akan lebih banyak berbicara tentang besarnya masalah. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan memulai dengan membicarakan kebesaran Allah itu sendiri. Dan Daud tidak menyangka bahwa masalah itu nyata.
Ia hanya tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang mampu. Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang besar daripada semua masalah-masalah yang dia hadapi. Dan itulah sebabnya sebelum meminta pertolongan, Daud terlebih dahulu memuliakan Allah. Mengapa Daud berkata, tidak ada seperti engkau? Bapak Ibu sekalian, pada zaman Daud itu, bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu mempunyai menyembah banyak-banyak ilah. Setiap bangsa memiliki masing-masing dewanya. Ada dewa kesuburan, ada dewa hujan, dan dewa lain-lainnya. Tetapi Daud berdiri dengan keyakinan yang berbeda. Ia berkata, tidak ada seperti engkau. Artinya, Tuhan bukan sekedar Allah Israel. Dia adalah Allah atas segala bangsa. Dia tidak dapat dibandingkan. Dia tidak mempunyai saingan. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dari manusia untuk menjadi Allah. Inilah pondasi dari penyembahan yang sejati. Kita tidak menyembah Tuhan karena hanya Dialah Allah yang hidup. Kita menyembah Dia karena Dialah memang Allah yang mampu, yang hidup. Dan kalau kita memahami siapa Allah itu, maka penyembahan bukan lagi menjadi satu kewajiban. Penyembahan menjadi respon yang keluar secara alamiah dari hati yang mengasihi Allah. Hari ini mungkin kita tidak lagi berkata, aku menyembah dewa matahari. Tetapi dunia menawarkan Allah-Allah dalam bentuk yang berbeda. Dunia bisa berkata, kalau kamu punya uang yang banyak, kamu akan berarti di hadapan orang. Kalau kamu terkenal, maka kamu akan berbahagia. Kalau kamu disukai oleh semua orang, kamu akan merasa berharga. Dan tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengejar semua itu seolah-olah itu adalah sumber keselamatan. Padahal semuanya bisa hilang di dalam sekejap saja. Uang bisa habis Bapak Ibu sekalian. Kedudukan bisa hilang. Kesehatan bisa menurun. Popularitas juga kita bisa menghilang juga. Tetapi Tuhan kita, Tuhan tidak bisa pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Daud tidak berubah, tidak berkata, tidak ada yang lebih berharga daripada hartaku. Dia berkata, tidak ada seperti engkau. Saudaraku, kalimat ini bukan hanya sebuah pengakuan. Kalimat ini adalah sebuah keputusan. Daud memutuskan bahwa tidak ada apapun yang akan menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hari ini juga Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, kepada saya pun. Bahwa tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Kalau semua yang kita miliki satu hari diambil, apakah kita juga masih dapat berkata, tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Disinilah penyembahan itu diuji Bapak Ibu sekalian. Karena penyembahan sejati bukan terlihat ketika hidup kita sedang baik-baik. Penyembahan sejati terlihat ketika kita tetap mengakui bahwa Tuhan tetap layak untuk disembah. Bahkan ketika keadaan kita tidak baik-baik saja. Saudaraku, setelah Daud mengakui bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan, ia melanjutkan dengan sebuah penyataan yang luar biasa. Ia tidak hanya melihat kebesaran Allah bagi dirinya sendiri. Ia melihat bahwa suatu hari nanti semua bangsa akan datang untuk menyembah Tuhan. Mengapa Daud memiliki keyakinan seperti itu? Mari kita lihat ayat 9 dan 10.
segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ada sesuatu yang menarik dari ayat ini. Bapak Ibu sekalian, Daud adalah Raja Israel. Tetapi ketika ia berbicara tentang Tuhan, pandangannya tidak berhenti kepada bangsanya sendiri. Ia berkata segala bangsa akan datang menyembah Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat itu setiap bangsa merasa dewanya yang paling kuat. Ia percaya, namun Daud memilih keyakinan yang berbeda. Ia percaya bahwa akan datang waktunya ketika semua bangsa, semua suku, semua bahasa akan mengakui bahwa Yesus Tuhanlah Allahnya yang benar. Daud tidak berkata, semoga suatu hari semua bangsa akan menyembah Tuhan. Ia berkata dengan penuh keyakinan akan datang. Karena Daud mengenal siapa Allahnya. Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah. Allah yang disembah Daud bukanlah Allah yang dibatasi oleh wilayah Israel aja. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas sejarah. Dia adalah Raja atas segala raja. Dan dia adalah Tuhan untuk semua bangsa. Dan karena itu, tidak ada satupun bangsa yang berada di luar kedaulatannya. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Kita mendengar berita tentang perang, krisis ekonomi yang berkepanjangan, begitu bencana alam, perubahan teknologi yang sangat cepat, bahkan kecerdasan buatan yang mengubah cara manusia untuk bekerja. Banyak orang mulai bertanya, kemana dunia ini sedang menuju? Tetapi Mazmur 86 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Kerajaan bisa berganti, pemimpin dunia bisa berubah. Nilai-nilai masyarakat pun bisa bergeser, teknologi akan terus berkembang. Tetapi Tuhan tetap memerintah. Dia tetap duduk di atas tahtanya. Dan tahta itu tidak pernah terguncangkan. Karena itu, dasar pengharapan orang percaya bukanlah keadaan dunia. Dasar pengharapan kita adalah karakter Allah yang tidak pernah berubah. Dan Daud juga melanjutkan, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Kata keajaiban di sini bukan hanya menunjuk pada mujizat-mujizat yang spektakuler saja, tetapi kepada semua pekerjaan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Siapa yang bisa menciptakan langit? Siapa yang dapat memberikan kehidupan? Siapa yang dapat mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut? Dan siapa yang dapat mengampuni dosa? Hanya Tuhan saja. Karena itu Daud menutup dengan kalimat yang menjadi dasar seluruh tema kita hari ini. Bahwa Engkau sendiri saja Allah. Dalam bahasa yang sangat sederhana, Daud mungkin sedang berkata, tidak ada yang lain. Tidak ada pengganti. Tidak ada yang penting selain Allah. Dan tidak ada yang pesaingnya. Tidak ada pembanding dengan Allah-Allah yang lain. Hanya Tuhanlah satu-satunya, the one and only. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini
dari perjanjian baru, kita melihat penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Melalui salib dan kebangkitannya, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan hari ini, jutaan orang dari berbagai bahasa, suku, dan bangsa berkumpul untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Menyembah satu nama, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilihat Daud sebagai pengharapan? Kita sedang menyaksikan satu penggenapannya. Dan suatu hari, seperti yang dinyatakan dalam Wahyu, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya tema The One and Only bukan hanya berbicara tentang pilihan pribadi kita. Tema ini berbicara tentang realitas yang kekal. Dan cepat atau lambat, seluruh dunia akan mengakui siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan pertanyaannya bukan apakah Yesus akan diakui sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah hari ini kita sudah menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Sampai di sini kita melihat siapa Allah itu. Dia tidak ada bandingannya. Dia adalah raja atas segala raja. Dia adalah raja atas segala bangsa. Tetapi sekarang muncul pertanyaan yang sangat pribadi. Kalau Tuhan memang sebesar itu, mengapa Daud berkata, ajarkan aku jalanmu, bulatkan hatiku. Bukankah Daud sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Justru disinilah kita menemukan pelajaran yang paling dalam. Karena semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan setiap hari. Saudaraku, sekarang kita sampai pada ayat yang menjadi pusat dari seluruh Mazmur 86. Ayat ke-11 mengatakan, ajarkanlah aku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Saya ingin saudara memperhatikan sesuatu. Setelah Daud berkata bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan, setelah ia mengakui Tuhan seluruh bangsa dan menyembah Tuhan, ternyata doa berikutnya, bukanlah Tuhan berikan aku kemenangan. Bukan Tuhan menghancurkan musuh-musuhku. Bukan pula Tuhan ubahlah keadaan hidupku. Yang pertama kali ia minta justru adalah ajarkanlah aku. Mengapa? Karena Daud mengerti bahwa masalah terbesar manusia seringkali bukan keadaan di luar. Masalah terbesar manusia adalah hatinya sendiri. Dan Daud tahu, sebelum Tuhan mengubah situasinya, Tuhan harus lebih dahulu mengubah dan membentuk hatinya. Ajarkanlah aku jalanmu. Kalimat ini juga menunjukkan satu kerendahan hati dari seorang raja. Ia telah memimpin bangsa Israel. Ia telah memenangkan begitu banyak peperangan. Dan ia memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Namun ia tetap berkata, Tuhan ajarkan aku. Saudaraku, salah satu tanda kedewasaan rohani bukanlah merasa saya sudah tahu. Tetapi tetap memiliki hati yang mau diajar. Orang yang berhenti belajar biasanya mulai mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap berkata, Tuhan, aku masih membutuhkan Engkau. Lalu Daud melanjutkan dengan doa yang sangat indah. Bulatkan hatiku. Dalam bahasa Ibrani digunakan Yahed Lewawi.
Kata Yahed berarti satukanlah, persatukanlah, dan jadikan utuh. Jadi sebenarnya Daud sedang berdoa, Tuhan satukanlah hatiku. Karena Daud berdoa, mengapa Daud berdoa seperti itu? Karena ia sadar bahwa hati manusia itu mudah untuk berbagi. Hari ini kita mungkin ingin menyenangkan Tuhan. Besok kita lebih takut akan kehilangan uang. Hari ini kita percaya kepada Tuhan. Besok kita lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri. Hari ini kita berkata bahwa Tuhan adalah yang terutama. Tetapi ketika harus memilih antara Tuhan dan kenyamanan, seringkali kita mulai bimbang. Saudaraku, bukankah hal itu juga menjadi pergumulan kita? Kita datang beribadah pada hari Minggu. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengangkat tangan, kita menyembah Dia. Tetapi ketika memasuki hari Senin, hati kita kembali ditarik oleh banyak hal. Ditawan oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ambisi, dipenuhi oleh rasa takut. Sehingga kita disibukkan oleh hal-hal yang perlahan-lahan menggeser Tuhan dari pusat kehidupan kita. Dan itulah sebabnya Daud tidak meminta hati yang lebih kuat. Ia meminta hati yang dipersatukan. Bapak Ibu sekalian, ada satu ilustrasi. Bayangkan sebuah kaca pembesar. Next. Ketika cahaya matahari melewati kaca itu dan terfokus kepada selembar kertas, maka panasnya akan dapat membakar kertas itu. Tetapi kalau kaca itu kita gerak-gerakan, cahayanya tetap ada, tetapi tidak pernah akan menghasilkan api. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita terpecah kepada banyak tuan, hidup kita akan kehilangan arah dan tujuan. Tetapi ketika seluruh hati kita tertuju kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi efektif untuk kemuliaannya. Masalahnya bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan. Masalahnya seringkali karena kita mengasihi terlalu banyak hal daripada Tuhan kita sendiri. Dan itulah yang sedang didoakan oleh Daud. Tuhan, satukan kembali hatiku, jadikan Engkau satu-satunya pusat hidupku. Dan setelah Daud meminta Tuhan mengajar dan mempersatukan hatinya, ia menjelaskan mengapa ia menginginkan hati yang utuh. Tujuannya bukan supaya hidupnya lebih nyaman, bukan supaya ia lebih sukses, tetapi supaya ia takut akan nama Tuhan. Apa sebenarnya arti takut akan Tuhan? Apakah ini berarti hidup di dalam ketakutan? Ataukah ada makna yang jauh lebih dalam? Kita membaca kembali ayat ke-11 yang terakhir. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dan ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Saudaraku, perhatikan urutannya. Daud tidak berkata, aku akan menyembah Tuhan supaya hatiku menjadi utuh. Sebaliknya ia berdoa, Tuhan utuhkanlah, satukanlah hatiku, maka seluruh hidupku akan menjadi penyembah-Mu. Maka seluruh hidupku akan menyembah Engkau. Artinya, penyembahan sejati selalu dimulai dari hati yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan apa arti takut akan Tuhan? Ketika mendengar kata takut, banyak orang langsung membayangkan rasa ngeri ataupun ancaman.
Tetapi dalam Alkitab, takut akan Tuhan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Next. Takut akan Tuhan berarti menghormati Dia, mengagungkan Dia, menempatkan Dia pada posisi yang paling tinggi dan memilih taat kepadanya karena kita mengasihi serta mengenalnya. Bapak Ibu sekalian, seorang anak yang mengasihi orang tuanya, dia tidak menaati karena takut untuk dihukum. Dia mentaati karena dia hormat kepada orang tuanya. Demikian juga di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ketaatan bukan lahir dari kepaksaan. Ketaatan lahir dari kasih dan pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal siapa Tuhan, semakin kita ingin hidup menyenangkan hatinya. Saudaraku, seringkali kita menganggap penyembahan hanya terjadi ketika musik dimainkan, ketika kita bernyanyi, ketika kita mengangkat tangan. Semua itu memang bagian dari penyembahan. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih luas. Penyembahan adalah cara hidup. Ketika seorang ayah mengasihi keluarganya, ia sedang memuliakan Allah. Ketika seorang ibu membesarkan anaknya dengan penuh kasih, ia juga sedang memuliakan Allah. Ketika seorang pelajar memilih jujur, ia juga sedang memuliakan Allah. Dan ketika seorang pengusaha memilih integritas daripada keuntungan yang tidak benar, ia juga sedang memuliakan Tuhan. Dan penyembahan tidak berhenti ketika lagu terakhir selesai. Justru penyembahan dimulai ketika kita melangkah keluar dari ruangan ini. Ketika kita memasuki hidup di lingkungan kita. Saya membaca ada satu statement yang mengatakan, burung diciptakan untuk terbang, ikan diciptakan untuk berenang, dan manusia diciptakan untuk menyembah. Ketika burung tidak terbang, ia tidak menjalankan tujuan daripada penciptanya. Ketika ikan tidak berenang, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kodrat ikannya itu sendiri. Demikian juga manusia. Ketika manusia tidak menyembah, dia tidak menjalankan akan perintah Tuhan sendiri. Kita diciptakan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Karena itu ketika kita menjadikan uang, jabatan, atau diri sendiri sebagai pusat hidup kita, kita tidak sedang hidup di bawah tujuan Allah yang sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan kembali menjadi pusat hidup kita, maka kita akan menemukan makna yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia memiliki hati yang benar-benar utuh selain Yesus Kristus. Seluruh hidupnya diarahkan kepada Bapa. Dia datang ke dunia, mati kayu salib. Dan di Getsemani juga dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Itu adalah penyembahan yang sempurna, Bapak Ibu. Bukan sekedar nyanyian, melainkan penyerahan seluruh hati kita, seluruh hidup kita kepada kehendak Bapa. Karena itu ketika kita meminta, Tuhan bulatkanlah hatiku. Kita sedang meminta agar Roh Kudus membentuk hati kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah tujuan hidup orang percaya. Bukan hanya mengetahui,
tentang Kristus saja, tetapi semakin hari semakin menyerupai Kristus. Bapak Ibu sekalian, kiranya ketika kita pulang hari ini, yang kita bawa bukan hanya sebuah tema khotbah saja, bukan hanya sebuah catatan saja, tetapi sebuah doa yang terus bergema di dalam hati kita setiap hari. Saat kita bangun pagi, saat kita bekerja, saat kita mengambil keputusan, saat kita menghadapi percobaan, saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Kiranya doa ini terus menjadi doa kita. Tuhan, bulatkanlah hatiku. Karena hati yang utuh yang dapat memberikan penyembahan yang utuh. Dan hanya ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, kita dapat berkata seperti Daud. Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Mari kita menjadikan Yesus Kristus sebagai the one and only. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya pribadi yang layak menerima seluruh hati kita. Seluruh hidup kita. Dan seluruh penyembahan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan kebenaran daripada Engkau. Dan biarlah setiap kebenaran ini boleh terpaku, terpatri di dalam hati kami. Kami boleh belajar Tuhan, seperti Daud, yang mengerti akan arti penyembahan. Tuhan mampukan kami ya Bapa, untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Sehingga kami boleh dapat berkata, Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Karena Engkau adalah the one and only bagi kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami, sertai kami Tuhan. Pada saat kami melangkah meninggalkan ruangan ini, kami ingin memulai dan melangkah dengan bersama Engkau ya Bapa. Hati kami, hidup kami adalah penyembahan buat Engkau. Jadikan kami Tuhan, seturut sekerja dengan Engkau. Sehingga kami boleh memancarkan terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Begitu juga di tengah usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Om. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Hanya satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Hanya Dia satu-satunya pusat penyembahan kita. Sekali lagi, kita tidak perlu mencari tempat penyembahan. Kita tidak perlu mencari siapa yang akan disembah. Bapak Ibu tidak perlu menyembah saya, menyembah pengurus, menyembah majelis, menyembah penatua, menyembah siapapun. Hanya menyembah Tuhan. Di dalam hati, di dalam kehidupan, di dalam seluruh aspek pribadi kita. Mulai pagi hari ini, mari kita mulai dengan respon hati yang mengenal dan menghormati Tuhan sebagai Allah yang layak disembah. Pagi ini mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan persepuluhan kita. Maleakhi pasal 3 ayat 10 berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan kepadamu berkat sampai berkelimpahan. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan lewat penyembahan kita,
lewat persembahan kita, lewat hidup kita, lewat persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan Allah kami yang hebat, yang berkuasa. Engkau Tuhan Allah kami yang layak kami tinggikan. Hanya Engkaulah satu-satunya pusat penyembahan manusia, penyembahan yang sejati. Kami mau belajar mata hati kami tertuju kepada Engkau, sehingga boleh melahirkan pengabdian yang utuh, bahwa Engkau Allah satu-satunya yang menjadi andalan dalam hidup kami. Lewat penyembahan hidup kami tidak hanya sekedar mempersembahkan nyanyian, musik, kidung, pengagungan, tapi kami juga mempersembahkan hidup kami. Kami juga mempersembahkan seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Lewat berkat yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini, kami memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat persepuluhan, kami bersyukur sepanjang 1 bulan ini Tuhan berkati kami, dan kami mau kembalikan seluruh persepuluhan ini kepadamu, ke rumah-Mu yang kudus. Pakai para kolektan, dan juga Engkau memberkati serta memakai bendahara yang akan mengelola berkat serta keuangan tersebut. Terima kasih, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, turun sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. The Heart of Worship bukanlah sekedar judul sebuah lagu, tetapi juga merupakan suatu hal yang Allah kehendaki dalam kehidupan setiap kita sebagai penyembahnya. Pada bulan ini, jemaat akan diajak untuk memahami hal-hal prinsip dan esensi dalam penyembahan. Bukan sekedar ritual, namun juga menjadi sebuah spiritual. The one and only adalah tema khotbah di minggu yang pertama. Kita mau percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya pusat penyembahan manusia yang sejati. Dan pemahaman yang benar tentang Dia akan menimbulkan kesadaran untuk kita menyembah Dia. Hati yang tertuju kepada Tuhan akan melahirkan penghormatan serta pengabdian yang utuh. Pada minggu yang kedua, jemaat akan dibawa kembali kepada hal yang mendasar dalam penyembahan atau back to basic. Kita dipanggil untuk kembali pada inti penyembahan, yaitu hidup yang menyenangkan Tuhan. Penyembahan kepada Allah harus terimpartasi dalam tindakan nyata sehari-hari, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan juga hidup dalam kerendahan hati. Penyembahan bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk mengubah kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan transformative worship, yang akan menjadi tema bahasan kita di minggu yang ketiga. Semakin kita menyembah, semakin kita akan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Hati penyembah sejati akan memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berhiaskan kekudusan atau adorned with holiness. Kita tidak layak menghadap Allah tanpa pengudusan yang Allah lakukan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Di minggu yang keempat, jemaat akan diajak kembali untuk menyadari keagungan dan kekudusan Allah dalam penyembahan. Tidak hanya itu, kita juga akan bersama-sama mempelajari keseimbangan antara kedekatan dengan Allah dan rasa hormat yang mendalam kepadanya. Minggu kelima akan ditutup dengan tema My Desire atau kerinduanku. Penyembahan lahir dari kerinduan akan hadirat Tuhan, bukan hanya berkatnya saja. Dan juga hati penyembah sejati akan selalu mengejar Tuhan lebih dari apapun. Karena sejatinya fokus penyembahan adalah pribadi Tuhan, bukan kebutuhan kita. Mari jemaat Tuhan, jadikan hidup kita sebagai penyembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Selamat menikmati Mercy bulan Agustus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut saya akan membacakan surat penunjukan nomor 10.009 keputusan majelis GYA Lengkong Besar _8 _2026. Dengan surat ini, kami Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar Bandung memutuskan menunjuk Panitia Pembangunan Geraha YSG sebagai berikut. Penasehat Buyung Ruslia dan Pit Sandi Sugiaman. Ketua 1 Daniel Sukamto. Ketua 2 Ferry Yogasuna Gunawan. Sekretaris Veronica Kosasih. Bendahara 1 Ratna Puspa. Bendahara 2 Shelly Lidiana Wiharto. Ketua Dana Sinta Kumala. Panitia Dana Kumala Anjani, Samuel Edi Yuwono, Hansel Himawan, dan Fidelia Kristi. Dokumentasi Samuel Bram Edward. Ketua Teknis Lim Stefanus Christian Purnomo. Panitia Teknis Hendrik Limas dan Kendrick Nicholas Honggana. Compliance Dr. Demas Adriel, Dr. Devina Puspawardani, dan Cecilia Teresa Pasadena. Keamanan Jaka Surya Rahman.
Surat penunjukan ini berlaku sejak dikeluarkannya surat ini sampai dikeluarkannya surat selanjutnya. Kami berharap kiranya Bapak atau Ibu berkenan dan menyambut baik tugas ini, serta dapat menjalankannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Bandung, 2 Agustus 2026, teriring salam dan doa kami, tertanda Pendeta Mulyadi Kaleb MTH selaku Gembala Jemaat, dan Diakon Samuel Bram Edward selaku Sekretaris Majelis. Demikian pengumuman. Ya, puji nama Tuhan. Selamat Ibu Kumala sebagai panitia, salah satu panitia pembangunan. Selamat berjuang maksudnya. Ya, tadi habis dilantik ya Bu. Baik, kami atas nama seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Oong. Menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan memberkati dan terus melayani lebih dan lebih lagi. Baik, pagi hari ini hanya mengingatkan saja hari Senin kita ada latihan angklung untuk mengisi minggu depan di tempat ini. Gift berjalan seperti biasa, latihan berjalan seperti biasa, doa Jumat jangan lupa ditunggu di tempat ini jam 6:15 malam. Baik, hari ini sudah ada kue di depan, tentu sudah bisa ditebak. Saya akan panggil yang berulang tahun di bulan Juli. Yang pertama, James Adrianto tidak hadir. Tanggal 2 Juli, kemudian tanggal 2 Juli, wah, Tante Stella. Tanggal 2 Juli, Bapak Siswanto, 4 Juli, Pasis. Kemudian Ibu Sri, Ibu Sri udah senyum-senyum dari sana, 4 Juli juga. Terus ya, Mami Lani sudah bulan lalu. ya Ibu Lani sudah bulan lalu. Hari ini Bapak James Slamet. Mari Tante Bu Sri ke sini merapat. Bapak James tidak hadir. Bapak Kevin tidak hadir. Saudara Iwan ada. Kemudian Bapak Yohan, nah, pemain keyboard kita. Bapak Yohan mau nyanyi sendiri, berkeyboard sendiri? Tidak ya. Yang terakhir tanggal 25 Juli Bapak Indrawan. Mari Bapak Indrawan, satu lagi Pak Indrawan. Tadi Bapak Johan 21 Juli, Saudara Iwan 20 Juli. Ya, Bapak Jem tidak hadir, Bapak Kevin tidak hadir, Saudara Jem juga tidak hadir.
Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Bangkit Budi bersama-sama. Setelah saya mendoakan ini, nanti saya persilahkan doa penutup. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu yang terus Kau nyatakan bagi setiap kami. Karena itu kami sungguh belajar untuk menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya adalah penyembahan. Bapa, di hadapan kami menjadi saksi sekaligus bukti bagaimana Tuhan memelihara sedemikian luar biasa. Sehingga ada di antara kami yang boleh kembali menikmati ulang tahun pernikahan. Sebagaimana janji firman-Mu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan. Serta tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan kebaikan. Terima kasih, kami menyerahkan Pak Indrawan dalam tangan-Mu. Sebagai papa, sebagai suami, sebagai opa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang semakin meneguhkan. Sehingga pengiringannya kepada Tuhan dan iman percayanya tidak pernah berubah. Engkau memberkati apa yang menjadi doa, kerinduan serta harapannya. Dan kami percaya Tuhan menjadi sumber segala sumber kehidupan. Kami menyerahkan Pak Yohan dalam tangan-Mu. Terima kasih dengan keterlibatannya di dalam pelayanan, dengan kesetiaannya di dalam Tuhan. Ini juga boleh menjadi saksi kepada banyak orang, teladan yang baik yang boleh diikuti setiap kami. Tuhan, Engkau menolong. Kiranya tangan kasih setia Tuhan yang memampukan. Engkau sumber segala sumber kehidupan, sekaligus sumber segala sumber jawaban. Dan kami percaya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan, ada Tuhan yang menjadi sobat, yang menjadi sahabat, yang tetap senantiasa memelihara, menolong dan memberkati. Tuhan, Engkau yang pimpin. Kiranya Tuhan yang memelihara dengan cara-Mu yang ajaib di dalam kehidupan, di dalam keluarga, sebagai Bapa yang Tuhan berkati. Terima kasih, menyerahkan Pak Sis dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Kiranya tangan kasih setia Tuhan memberkati dalam pelayanan kepengurusan sebagai suami Tuhan yang pakai. Dan tangan kasih setia Tuhan yang tetap senantiasa melimpah dengan dahsyat dan dengan ajaib, memberi kesehatan yang baik dan berkat Tuhan dialirkan serta dilimpahkan. Bapa di dalam surga bersama dengan Bu Sri, Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan yang memelihara dan menyertai selalu. Tangan kasih-Mu yang tetap senantiasa nyata. Kiranya Tuhan yang menuntunnya dipakai Tuhan secara ajaib untuk menjadi saksi, menjadi teladan kepada anak-anak menantu cucu. Kiranya pemeliharaan Tuhan tetap senantiasa melimpah dan lewat Bu Sri boleh bersaksi bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik dan sesungguhnya Tuhan mengasihi dengan sempurna. Terima kasih, kami menyerahkan Tante Stella dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa menjadi andalannya. Kami percaya lewat kehadiran Tante Stella, ada rencana Tuhan di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan di usia yang terus berlanjut. Tuhan memelihara dengan indah dan luar biasa. Maka Tuhan juga setiap janji-Mu pasti ya dan amin. Dan tidak pernah Engkau tidak genapi, selalu Engkau genapi. Apa yang menjadi doa kerinduan harapan Tante Stella, Tuhan menolong, mendengar dan memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan Saudara Iwan dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin senantiasa. Rahmat anugerah Tuhan yang tetap senantiasa ada nyata dan memimpinnya. Di dalam kehidupannya, dalam usaha pekerjaannya, di dalam hari-hari masa depannya. Tuhan yang tetap senantiasa campur tangan. Dan Tuhan tetap senantiasa menuntun, memimpin. Dan senantiasa ada buat Yohan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya lewat kehidupan Ko Iwan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dipermuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan anakmu James Adrian. Menyerahkan Bapak James Selamat. Menyerahkan Pak Kevin Iskia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tetap senantiasa memelihara. Pertolongan Tuhan kiranya tetap dinyatakan. Pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung. Di tengah-tengah segala musim kehidupan, Engkau ada dan tetap senantiasa bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Dipermuliakan, ditinggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk sebentar. Baik Bapak Ibu, ada satu pengumuman. Setelah ibadah diharapkan tidak pulang dulu ya. Kita akan berkumpul bersama di lantai 1 untuk berfellowship bersama. Dan hari ini namanya Kongko Cantik gitu ya. Jadi tidak berkelompok seperti yang sudah-sudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara bebas mau berkumpul dengan siapapun boleh. Mau menyamperi siapapun boleh. Jadi namanya Kongko Cantik. Nanti ada yang foto-foto di sana ya. Jadi silakan jangan pulang dulu. Harap kumpul dan nanti konsumsi akan Ibu Margaret yang akan membagikannya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Silakan Bapak Paulus akan membawa kita dalam pokok doa syafaat. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami mau bawa pulang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar tema bahwa Tuhan adalah satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Tetapi kami mau praktek dalam hidup ini. Jikalau ada di antara jemaat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan, dengan kekhawatiran, dengan kepenatan dan dengan ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang dengan pengharapan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang datang dengan sakit penyakit pagi hari ini, kami pulang dengan kesembuhan. Karena kami punya Tuhan penyembuh kami. Dengan iman, kami percaya ada mujizat Allah terjadi dalam setiap kami Tuhan. Yang percaya dan mengandalkan Tuhan sebagai Allah satu-satunya penyembuh kami. Kalau ada yang datang Tuhan dengan persoalan, kami percaya kami akan pulang membawa jalan keluar dari Engkau sendiri. Karena kami tahu Tuhan sumber pengharapan kami. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu pagi hari ini, sebelum kami pulang dari tempat ini, kami mau letakkan semuanya di bawah kaki Yesus. Dan kami mau pulang dengan kebebasan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Mulai dari asyir, kolektan, menyambut jemaat, song leader, singer, pemain musik, pelayan LCD, multimedia, soundman, kameramen, apapun Tuhan pelayananmu. Engkau yang akan memberkati. Berkati Pak Oong yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi terus, memberkati rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Terima kasih Tuhan. Memberkati tetangga kiri depan belakang, kiri kanan. Memberkati tamu-tamu hotel. Supaya Tuhan mereka diberkati oleh Engkau. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dan khususnya buat kota kami Bandung. Mohon Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan pertolongan. Sehingga kota kami Tuhan menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Supaya diberikan hati yang takut akan Engkau. Teristimewa kami memasuki bulan kemerdekaan bangsa kami di bulan ini. Di mana bendera mulai dikibarkan. Biarlah kiranya semangat kesatuan, persatuan bangsa
itu boleh menjadi semboyan bagi bangsa dan negara kami. Di mana kami dimerdekakan Tuhan dari setiap krisis-krisis yang ada dalam bangsa ini. Mohon Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau pulang bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari tinggikan namanya. Dialah satu-satunya pusat penyembahan kita sampai selamanya. Langkahkan kakimu, jalani sepanjang kehidupan ini dengan percaya bahwa Tuhan tetap ada dan bersama dengan setiap kita. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadaukan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita dalam Roh Kudus-Nya yang tetap senantiasa ada, memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala taat, kemuliaan Kau yang layak kami agukan. Mulia namamu, bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan selamanya. Kau yang layak kami adukan. Mulia namamu, Kau yang layak kami adukan. Mulia namamu, Yesus mulia. Mari kita akan sama-sama saat teduh